Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Syairoji, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Seminar Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, izin perkenalkan nama saya Amanda Dewi Puspita dengan NIM 71014212278 dari Program Pendidikan Administrasi Perkantoran Romuta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang review artikel yang dimana menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Di sini saya menggunakan artikel yang terindeks oleh Scopus. Yang pertama, artikel kualitatif yang dimana ditulis oleh seorang peneliti, yaitu Bezemer tentang yang berjudul Exploring the Challenge Facing Company Secretaries in a Two-Tier Board Context. Nah, di sini itu dari Corporate Governance atau Bingley. Selanjutnya yaitu ada artikel kuantitatif yang dimana ditulis oleh Nielsen yang berjudul Medical Secretaries Fears and Opportunities in Essentially Digital Workplace Environment. Di sini yaitu menggunakan Journal of Health Organization and Management. Mohon izin Bapak, di sini saya dengan topik mengenai peran dan fungsi sekretaris. Namun di sini saya sudah mencari di beberapa artikel yang berada di Scopus, itu tidak ada yang menggunakan hanya kuantitatif. Namun ini saya menggunakan artikel dengan mix, yaitu menggunakan kuantitatif dan juga kualitatif. Untuk review artikel mengenai aspek masalahnya seperti apa, yang pertama dari pendekatan kuantitatif, penelitian ini berfokus pada transformasi digital di organisasi layanan kesehatan di Swedia dan bagaimana hal ini mempengaruhi peran dan kesehatan sekretaris medis. Masalah utamanya adalah tantangan organisasi dalam memfasilitasi perubahan digital serta kekhawatiran sekretaris medis tentang peran dan tanggung jawab baru yang muncul akibat digitalisasi termasuk perasaan kurang dihargai di tempat kerja. Untuk pendekatan kualitatif, masalahnya itu mengeksplorasi tantangan utama yang dihadapi sekretaris perusahaan dalam konteks Dewan Dua Tingkat. Tantangan utama termasuk tekanan waktu, bekerja untuk beberapa badan organisasi, dan kesulitan dalam mengelola informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di tingkat dewan. Untuk aspek tujuannya, dari artikel pendekatan kuantitatif ini, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengeksplorasi pengalaman sekretaris medis dalam menghadapi transformasi digital di organisasi kesehatan Swedia, dengan fokus pada iklim kerja dan kesehatan mereka. Untuk tujuan dari penelitian pendekatan kualitatif ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan inti yang dihadapi oleh sekretaris perusahaan dalam Dewan Dua Tingkat dan mengeksplorasi cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut agar peran mereka lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan di tingkat puncak organisasi. Untuk selanjutnya yaitu dilihat dari aspek metode pengumpulan data. Untuk artikel pendekatan kualitatif atau saya mendapatkannya yang itu metode campuran, penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed method. Nah, yang ini mencakup metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan data melalui dua tahap. Yang pertama itu kualitatif KV dan wawancara individu semi terstruktur. Untuk yang kedua itu ada menggunakan tahap kualitatif,
Di sini menyebar kuesioner berbasis temuan kualitatif yang sebelumnya telah dikembangkan. Untuk artikel penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ini, metode pengumpulan datanya yaitu melalui kuesioner berbasis web yang terdiri dari pernyataan terbuka. Penelitian ini dilakukan dalam dua gelombang. Yang pertama pada tahun 2014 dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data itu diperoleh melalui narasi terbuka kurang lebih dari 291 sekretaris perusahaan di Belanda, yang kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggali tantangan yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu dilihat dari aspek data. Di sini pendekatan kualitatif pada penelitian ini data analisis menggunakan data tematik untuk data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif dianalisis menggunakan analisis faktor dan korelasi non-parametrik untuk mencari hubungan antara digitalisasi dengan kesehatan. Selanjutnya, artikel dari pendekatan kualitatif ini, analisis data yang peneliti menggunakan, yaitu dengan teknik open coding, untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan narasi responden. Analisis ini dilakukan secara iteratif untuk mengelompokkan deskripsi serupa ke dalam kategori tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu review artikel yang dilihat dari cara penulisan hasil dan pembahasannya. Dari artikel penelitian pendekatan kuantitatif atau yang saya cari dengan mixed method ini, penulisan hasil dari pembahasan yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi kategori temuan kualitatif dengan menghubungkan dengan 7 faktor dalam hasil kuantitatif. Yang selanjutnya, diskusi difokuskan pada pengaruh digitalisasi terhadap pengalaman kerja dan kesehatan, serta bagaimana aspek digitalisasi dapat menjadi peluang maupun tantangan bagi sekretaris medis. Penelitian ini menemukan bahwa digitalisasi membawa peluang dan tantangan bagi sekretaris medis. Mereka merasakan kekhawatiran terkait peran dan fungsi yang berubah-ubah, tetapi juga mengakui bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan peluang perkembangan karir. Selain itu, ditemukan adanya hubungan positif antara pengalaman digitalisasi yang baik dengan kesehatan. Untuk pendekatan kualitatif dalam penelitian, hasil penelitian dipresentasikan dalam bentuk 3 tantangan utama yang dihadapi oleh sekretaris perusahaan, yaitu yang pertama ada tekanan waktu. Di sini tekanan waktu itu tanggung jawab yang banyak dan tenggat waktu yang ketat menyebabkan stres dan pekerjaan yang sering terburu-buru. Yang selanjutnya yaitu ada bekerja untuk beberapa badan. Konflik kepentingan antara dewan direksi dan dewan pengawas membuat sekretaris terjebak dalam loyalitas yang terpecah. Selanjutnya yang terakhir itu ada manajemen informasi. Di sini sulit mendapatkan dan mengolah informasi secara tepat waktu yang memperlambat pengambilan keputusan pada sekretaris. Untuk mengatasi 3 permasalahan ini dibutuhkan intervensi dalam proses dan komunikasi yang lebih baik serta penguatan jaringan internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari penelitian di artikel pendekatan kualitatif atau mixed method itu. Yang pertama, pendekatan campuran memberikan pemahaman yang sangat mendalam. Yang kedua, temuan ini relevan secara praktis untuk manajemen kesehatan dan merencanakan transformasi digital yang efektif. Selanjutnya ada kelebihan dari artikel penelitian pendekatan kualitatif yang saya review, yang yaitu kelebihan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini memberikan wawasan baru yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh sekretaris perusahaan dalam konteks dewan 2 tingkat, sebuah peran yang jarang diteliti dalam literatur tata kelola perusahaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali pengalaman nyata dari para sekretaris perusahaan dan menawarkan solusi praktis
untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam mendukung pengambilan keputusan di tingkat elit. Adapun kekurangan dari artikel penelitian pendekatan kualitatif atau mix. Yang pertama yaitu ada wawancara dilakukan secara daring yang memungkinkan mengurangi observasi ekspresi emosional dan bahasa tubuh. Yang kedua ada ukuran sampel terbatas dengan 20 wawancara yang mungkin mempengaruhi generalisasi hasil. Yang ketiga, ada keterbatasan partisipasi sekretaris dalam proses perubahan bisa mempengaruhi validitas respon mereka. Untuk artikel penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang saya review, kekurangan penelitian ini adalah penggunaan laporan diri daripada sekretaris perusahaan sebagai satu-satunya sumber data. Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan karena responden mungkin cenderung menggambarkan tantangan mereka secara subjektif. Selain itu, penelitian ini menggunakan sampel kenyamanan yang dapat membatasi generalisasi hasilnya di luar konteks yang diteliti. Baik, untuk penjelasan dari perbedaan itu saya membuat beberapa esai, satu esai yang menjelaskan mengenai semua konteks yang tadi saya jelaskan. Baik, oke, saya akan jelaskan. Penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah dua pendekatan utama dalam metode ilmiah. Keduanya memiliki karakteristik yang unik yang membuatnya cocok untuk tujuan penelitian yang berbeda. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami makna, pengalaman, atau perspektif subjek dalam konteks tertentu. Pendekatan ini sering menggunakan wawancara, observasi, atau studi kasus yang menghasilkan data dalam bentuk narasi atau deskripsi mendalam. Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian berfokus pada pengukuran variabel secara objektif dan menganalisis data numerik menggunakan teknik statistik. Biasanya menggunakan survei, eksperimen, atau kuesioner dengan skala Likert untuk mendapatkan data struktur dan generalisasi hasil. Pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, lebih tepat ketika tujuan penelitiannya adalah untuk mengeksplorasi fenomena kompleks yang belum banyak diteliti. Dibutuhkan pemahaman mendalam tentang konteks dan persepsi subjek penelitian, seperti peran sekretaris dalam merupakan organisasi, dan penelitian ingin menemukan pola dan tema dari data naratif atau deskriptif. Jika pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, lebih cocok digunakan ketika tujuan penelitian adalah untuk menguji hipotesis atau hubungan antar variabel. Data harus dianalisis secara statistik untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Dan penelitian ini membutuhkan objektivitas dan konsistensi dalam pengukurannya. Selanjutnya, di sini contoh kasus peran dan fungsi sekretaris dalam menunjang kegiatan administrasi. Dalam konteks penelitian tentang peran dan fungsi sekretaris dalam menunjang kegiatan administrasi yang saya ambil, yaitu kedua pendekatan ini bisa digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap, yaitu yang pertama, penelitian kualitatif. Peneliti bisa melakukan wawancara mendalam dengan sekretaris untuk mengeksplorasi pengalaman mereka tentang bagaimana teknologi digital mempengaruhi peran dan rutinitas mereka. Misalnya, wawancara dapat menggunakan tantangan emosional atau perasaan kurang dihargai terkait perubahan peran. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Untuk melengkapi wawancara, peneliti bisa membuat kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur tingkat stres, kepuasan kerja, dan persepsi mereka tentang efektivitas penggunaan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, hasil kualitatif dan verifikasi dengan kuantitatif menggabungkan kedua pendekatan ini melalui metode campuran atau mixed method, memungkinkan peneliti dapat pemahaman yang lebih luas dan mendalam. Data kuantitatif memberikan generalisasi, sementara kualitatif memberikan wawasan konseptual. Pendekatan campuran juga digunakan dalam penelitian sebelumnya
tentang sekretaris medis di Swedia, di mana wawancara dan kuesioner membantu mengidentifikasi peran baru dan tantangan yang dihadapi selama transformasi digital. Jadi, kesimpulannya dalam pemilihan antara penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif bergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dibutuhkan. Dalam beberapa kasus, kombinasi keduanya dapat memberikan perspektif yang lebih kaya dan solusi praktis untuk masalah yang kompleks. Baik, sekian ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam penyampaian materi atau penyampaian ilmu. Mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.